Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dosen Supriyadi Hamid, SEI, MEI, IMM, IM. Perkenalkan, nama saya Nur Faidil Adha, NIM 90500121091 dari perwakilan kelompok 1. Saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu pengertian tauhid dan makna tauhid. Pengertian tauhid secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, yang berarti mengesahkan atau menjadikan sesuatu hanya satu saja, dan secara istilah syar'i adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dalam hal-hal yang menjadikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Atau tauhid adalah keyakinan yang bulat tentang keesaan Allah dengan mengesahkannya saja dalam rububiyah, ibadah, serta nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang salih, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan saja. Yang kedua, makna tauhid. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dosen, perkenalkan nama saya Fajrul Salam Al-Hadis dengan NIM 90500121093. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan 2 poin, yaitu hakikat tauhid dan dalil Al-Quran tentang keutamaan dan keagungan tauhid. Langsung saja, yang pertama bagian C, yaitu hakikat tauhid. Menurut para ulama, inti tauhid tidak terlepas dari 2 dimensi keimanan. Yang pertama, meyakini tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mengikrarkan diri bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bukan sekadar mengakui Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan seisinya. Tauhid dalam pengertian ini sesungguhnya diakui pula oleh kaum jahiliyah. Menurut Syekh Dr. Salih bin Fauzan, konsekuensi mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, meninggalkan bid'ah, dan mendahulukan sabdanya dari seluruh pendapat manusia. Yang kedua, bagian D, dalil Al-Quran tentang keutamaan dan keagungan tauhid. Adapun beberapa dalil dari Quran mengenai keutamaan dan keagungan tauhid, yaitu yang pertama, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Apa itu taghut? Taghut adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada sesuatu yang disembah atau ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua dalam surah At-Taubah ayat 31 yang artinya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalil yang ketiga dalam surah Az-Zumar yang artinya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan dalil yang keempat yaitu dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya,
padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dosen Supriyadi Hamid, SEI, MEI, IMMIM. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIM 90500121081 dari perwakilan kelompok 1. Saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu pembagian tauhid dan kedudukan tauhid dalam Islam. Pembagian tauhid berdasarkan penelitian yang seksama terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, para ulama menyimpulkan bahwa tauhid memiliki pembagian tauhid yang terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Saya akan menjelaskan tentang apa sih tauhid rububiyah itu, apa sih tauhid uluhiyah itu, dan apa sih tauhid asma wa sifat. Yang pertama yaitu 1. Tauhid rububiyah. Pengertian tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, serta mengimani bahwasanya Dia adalah raja, penguasa, dan Rabb yang mengatur segala sesuatu. Pada perspektif Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah sebagai jenjang pertama tauhid merupakan keyakinan bahwa pencipta serta pengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, seluruh golongan manusia diklaim sudah bertauhid. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dikatakan juga tauhid ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apabila hal itu disyaratkan olehnya seperti berdoa, khauf atau takut, raja atau harap, mahabbah atau cinta, gazab atau penyembelihan, bernazar atau isti'anah atau meminta pertolongan, istighatsah atau meminta pertolongan di saat yang sulit, isti'adzah meminta perlindungan, dan segala apa yang disyaratkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya terus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat merupakan bagian dari mentauhidkan atau mengisahkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengisahan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Poin kedua dari yang saya jelaskan yaitu kedudukan tauhid dalam Islam. Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan. Di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Adapun yang dimaksud syarat-syarat adalah apa-apa yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan dan harus sampai akhir pelaksanaan. Hal ini berhubungan dengan niat seseorang. Jika seseorang melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka syarat untuk diterima ialah niat karena Allah tersebut harus tetap sama sampai akhir. Di samping itu, jika apa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kemungkinan besar amalan tersebut diterima sebagai ibadah di hadapan Allah. Dan sebaliknya, jika apa-apa yang dilakukan dilandaskan selain karena Allah, atau ternyata niatnya sudah karena Allah tetapi di tengah-tengah niatnya berubah, maka sudah barang tentu amalan tersebut tertolak di hadapan Allah, walaupun sudah sesuai tuntunan Rasulullah.